Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-18 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan yang baru berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu sifat al-mahabbah, yaitu sifat mencintai bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mendatangkan setelahnya dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah yang harus kita tetapkan bagi Allah sebagaimana Allah kabarkan adalah sifatul mahabbah, yaitu mencintai. Dan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat mencintai. Dan sifat mencintai adalah termasuk sifat fi'liyah yang berkaitan dengan masyiatullah. Sifat terbagi menjadi dua, ada sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Azza wa Jalla dan tidak berkaitan dengan masyiatullah. Allah SWT dialah yang maha mengetahui, maka ini termasuk sifat dzatiyah. Allah SWT memiliki sifat ulu, ya sifat tinggi, maka ini adalah sifat dzatiyah. Allah SWT memiliki nama Ar-Rahman dan memiliki sifat rahmah yang terkandung dalam Ar-Rahman, maka ini adalah sifat dzatiyah, tidak berkaitan dengan masyiatullah, sehingga itu senantiasa ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan sifat fi'liyah, ini berkaitan dengan masyiatullah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki, maka Allah bersifat dengan sifat tadi, dan kalau Allah menghendaki, maka Allah tidak bersifat dengan sifat tadi. Berarti berkaitan dengan masyiatullah. Seperti contohnya al-mahabbah. Allah SWT menghendaki untuk mencintai seseorang atau mencintai sebuah amalan atau sebuah sifat. Ini berkaitan dengan kehendak Allah. Maka al-mahabbah ini termasuk sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah. Sifat istiwa termasuk sifat fi'liyah karena dia berkaitan dengan kehendak Allah, yaitu Allah beristiwa dan dialah yang menghendaki dirinya untuk beristiwa. Baik. Allah SWT menyebutkan, terkadang mengabarkan bahwasanya Allah mencintai sebagian orang, sebagaimana dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan terkadang dikabarkan bahwasanya Allah mencintai sebuah akhlak atau sebuah sifat misalnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW mengatakan, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal-anah." Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat khoslah yang dicintai oleh Allah. Apakah dua sifat tadi? Al-hilmu wal-anah, yaitu sifat al-hilm, tidak mudah marah, wal-anah, dan engkau memiliki sikap atau sifat hati-hati, tidak tergesa-gesa. Menunjukkan bahwasanya terkadang Allah SWT mencintai sebuah sifat, dan terkadang sebagaimana dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini, mencintai orang-orangnya. Tidak, Allah mencintai amalannya, mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan ihsan. Kemudian kita sebagai seorang hamba, di antara keinginan kita yang besar adalah bagaimana Allah Rabb yang kita sembah ini mencintai kita. Bagaimana Allah SWT yang kita sembah, yang kita minta, yang kita kerahkan hidup kita ini adalah untuknya. Bagaimana Allah SWT mencintai kita. Kan ini adalah nikmat yang besar. Seseorang hamba dicintai oleh Rabbnya. Kita dalam kehidupan sehari-hari, seandainya seorang yang membantu orang lain atau bekerja di tempat orang lain dan dia merasakan bahwasanya tempat dia bekerja tadi, pemiliknya, majikannya mencintai dia, senang kepada orang tersebut, maka ini adalah sebuah kehormatan tersendiri.
Ada sebagian orang mungkin bekerja sama orang lain tapi majikannya tidak suka sama orang tersebut. Terlihat dari ucapannya, terlihat dari perilakunya, terlihat dari wajahnya. Ini dalam perkara dunia. Kita ingin orang yang kita khidmah dia, kita membantu dia dengan senang hati, dia juga mencintai kita. Intinya mencintai atau dicintai oleh orang lain, disenangi oleh orang lain, maka ini adalah kenikmatan tersendiri. Antum menjadi orang yang dicintai oleh istri antum, atau dicintai oleh suami, atau dicintai oleh orang tua, dicintai oleh anak-anak, maka ini adalah kenikmatan tersendiri. Dibenci oleh anak, dibenci oleh istri, dibenci oleh suami, maka ini sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menjadikan kita tidak enak. Dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh tetangga, dicintai oleh lingkungan, kenikmatan. Tapi dibenci oleh mereka, dikucilkan oleh mereka merupakan sebuah kesempitan, sebuah kesengsaraan. Masing-masing dari kita ingin dan senang apabila dicintai. Maka seorang muslim yang menjadi puncak dia adalah bagaimana dia dicintai oleh Allah. Ketika dia mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan kecintaan Allah, maka dia akan sangat-sangat berbahagia, sangat gembira ketika Allah SWT mencintai dia. Meskipun ada makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang benci kepadanya, tapi itu bukan tujuan dia. Yang penting adalah, dan yang paling utama di sisinya adalah dia dicintai oleh Allah. Maka seorang muslim berusaha melakukan perkara, memiliki sifat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia cari apa yang dicintai oleh Allah, sehingga anak amalkan amalan-amalan tersebut. Siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga dia berusaha untuk menjadi bagian dari orang-orang tersebut. Apa sifat dan juga akhlak yang dicintai oleh Allah, sehingga dia berusaha untuk memiliki sifat tersebut. Terus dia mencari bagaimana ana termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Berusaha untuk melakukan, mengucapkan, bersifat dengan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Itulah ham dia, itulah keinginan dia, dan itulah yang dia pikirkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Bagaimana Allah ridha kepadanya, bagaimana Allah mencintai dirinya. Nah, ayat-ayat yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah di antara ayat-ayat yang menunjukkan siapa-siapa orang yang dicintai oleh Allah. Dan tentunya ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat mahabbah. Wa qawluhu, dan juga firman Allah SWT, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan hendaklah kalian berbuat ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Ihsan di sini bisa memiliki dua makna, dan dua-duanya benar. Ihsan dalam artian berbuat baik kepada orang lain, baik dengan harta atau dengan ucapan, yaitu dengan memberikan nasihat kepadanya misalnya, atau dakwah, karena dakwah ini juga termasuk berbuat baik kepada orang lain, memberikan pengajaran, atau kita membantu orang lain dengan tenaga kita. Bisa juga berbuat baik kepada orang lain dengan syafaat, yaitu kita memiliki kedudukan, kemudian kita membantu dia dengan kedudukan kita. Baik, itu makna yang pertama. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat mencintai, dan di antara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang suka membantu orang lain. Membantu dalam hal apa saja, dan tidak harus perkara yang besar. Antum membantu orang lain sesuai dengan kemampuan antum. Maka di antara cara supaya kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita masuk dalam jajaran orang-orang yang suka membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita memiliki harta lebih, maka kita membantu orang yang miskin, orang yang fakir, meskipun tidak seberapa, cukup untuk makan dia sekali, dua kali misalnya. Allah cinta dengan orang-orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Atau membantu keluarga di rumah, membantu anak di dalam memahami, atau kita membantu dengan tenaga. Maka semuanya itu adalah termasuk cara-cara berbuat ihsan kepada orang lain. Jangan kita menjadi orang yang berat untuk membantu orang lain. Kita membantu supaya kita dicintai oleh Allah.
Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Dan Allah menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, al-ihsan berarti al-itqan, yaitu berusaha untuk sempurna di dalam melakukan amalan, yaitu melakukan amal soleh. Sempurna di dalam melakukan amal soleh. Sempurna dari sisi apa? Dari sisi batin maupun dari sisi zahir. Dari sisi batin adalah dia berusaha untuk ikhlas, merasa diawasi oleh Allah di dalam amalannya, sehingga dia tidak berpaling kepada manusia, tapi beramal lillah. Kemudian sempurna dari sisi zahirnya, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wa ahsinu, hendaklah kalian sempurnakan dan kokohkan amalan kalian, yaitu ikhlaskanlah amalan tersebut karena Allah, dan zahirnya sesuaikan dengan sunnah Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika ditanya tentang apa itu ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Orang yang merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan memperbaiki batinnya dan juga memperbaiki zahirnya. Orang yang memiliki sifat demikian dalam beramal, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Itu orang yang berusaha ikhlas di dalam amalannya, tidak riya, tidak sum'ah, dan dia berusaha untuk sesuai dengan sunnah Nabi dalam sholatnya, dalam wudunya, dalam pakaian, dalam cara tidurnya. Allah cinta dengan orang-orang yang demikian. Berarti kita berusaha untuk termasuk orang-orang yang muhsinin, dalam artian dia berusaha memperbaiki dan menyempurnakan amalan. Jangan kita asal-asalan dalam beramal. Salat asal-asalan, wudu asal-asalan, berpakaian asal-asalan, tidur asal-asalan. Kita berusaha untuk ihsan, merasa diawasi oleh Allah, memperbaiki batin kita dan niat kita, dan juga memperbaiki zahir kita. Terus kita berusaha bagaimana sesuai amalan kita dengan sunnah. Mungkin antum sudah belajar tata cara wudu, tata cara sholat, tapi seseorang terkadang lalai, terkadang lupa. Ada perkara-perkara yang sebenarnya sudah antum pelajari, tapi karena tidak diamalkan akhirnya antum lupa. Bahkan seakan-akan baru tahu sekarang itu adalah sunnah Nabi. Antum baca kembali tentang apa yang disunahkan dalam sholat, apa yang disunahkan dalam wudu, kemudian antum praktekkan, sehingga semakin kesana, semakin tua, semakin baik amalan kita, semakin sempurna amalan kita. Nah, ini satu di antara cara untuk mendapatkan kecintaan Allah SWT. Sehingga kita berdakwah kepada tauhid supaya manusia mendapatkan kecintaan Allah. Kita mengajak manusia kepada sunnah supaya manusia mendapatkan kecintaan Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang memperbaiki amalannya, baik amalan yang zahir maupun amalan yang batin. Bagaimana manusia ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dengan ihsannya. Baik. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan hendaklah kalian berbuat adil. Aqsata yuqsitu artinya adalah berbuat adil. Wa aqsitu, hendaklah kalian berbuat adil. Di sana ada muqsitun, di sana ada qasitun. Kalau qasitun, qasit maknanya adalah jair, yaitu orang yang zalim. Tapi kalau muqsit, orang yang adil. Allah mengatakan wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufar, maka mereka menjadi bahan bakar atau kayu bakar untuk jahannam. Dengannya jahannam menyala. Ini qasit yang artinya adalah jair, yaitu orang yang zalim. Adapun al-muqsit wazannya adalah muf'il, kalau tadi adalah fa'il. Al-muqsit artinya adalah al-adil, orang yang adil. Jangan kita pahami wa amal qasitun berarti orang yang adil, tidak. Itu adalah orang yang zalim, orang-orang yang kufar. Dan hendaklah kalian berbuat adil. Berbuat adil dalam menghukumi. Dalam menghukumi ada perseteruan, ada perkelahian, ada persengketaan,
maka kita disuruh untuk berbuat adil. Kita ikuti kebenaran, kita ikuti keadilan. Jangan kita menzalimi salah satu di antara kedua belah pihak hanya karena sebab yang satunya adalah termasuk satu negara dengan ana, atau satu suku dengan ana, atau satu organisasi dengan ana. Tidak, enggak boleh kita berbuat zalim. Kita diperintahkan untuk berbuat adil. Bukan termasuk ajaran Islam menzalimi, termasuk menzalimi musuh, tidak boleh. Meskipun kita benci dengan pihak tertentu, enggak boleh kita menzalimi mereka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada sebuah kaum menjadikan kalian tidak adil kepada mereka. Nah, Islam mengajarkan untuk adil meskipun kepada musuh. Kalau memang teman kita salah, ya salah. Kalau memang dia yang zalim, ya kita katakan dia zalim, harus mengembalikan haknya. I'dilu. Hendaklah kalian berbuat adil, karena yang demikian adalah lebih dekat dengan ketakwaan. Wa aqsitu, hendaklah kalian berbuat adil. Dan adil di sini umum, ya baik adil dalam masalah ketika kita menjadi seorang penguasa sebuah wilayah atau sebuah daerah, termasuk juga seandainya seseorang adil di dalam rumahnya. Dia memiliki istri lebih dari satu, maka dia adil terhadap istri-istrinya. Ketika dia bermuamalah dengan putra-putrinya, maka dia berbuat adil dengan mereka, tidak menzalimi salah satu di antara keduanya. Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan masuk di dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka kita harus berbuat adil sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita membiasakan diri berbuat zalim meskipun dengan orang-orang yang dekat dengan kita, meskipun orang lain tidak melihat, seperti kepada anak-anak kita. I'dilu baina auladikum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian berbuat adil kepada anak-anak kalian. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muqsitina 'indallah 'ala manabira min nur an yaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadayhi yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah kelak, yaitu di hari kiamat, akan berada di atas mimbar yang berasal dari cahaya. Berada di atas mimbar, yaitu sesuatu yang lebih tinggi daripada yang lain. Allah memuliakan mereka di antara manusia. Diberikan kepada mereka tempat yang lebih tinggi daripada manusia yang lain. Ala manabir, mereka berada di atas mimbar-mimbar. Min nur, yang terbuat dari cahaya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Menjadikan di sana mimbar dan orang-orang yang adil berada di atasnya dan mereka tidak terjatuh. Itu adalah dengan kekuasaan Allah. An yaminir rahman, di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Siapa mereka? Orang-orang yang muqsitin. Mereka adalah orang-orang yang adil di dalam hukum mereka. Dan seorang bisa adil ketika dia kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dia memiliki ketakwaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, tidak mau menzalimi manusia. Wa ahlihim, dan mereka adil di dalam keluarga mereka. Berarti termasuk istri dan juga anak, adil kepada mereka. Wa ma walu, dan apa-apa yang mereka memiliki kekuasaan, memiliki wilayah, memiliki daerah, sebagai kepala suku, sebagai bupati, sebagai camat, dan seterusnya. Dia berbuat adil di dalam memegang kekuasaan ini. Janji dari Allah SWT bagi mereka akan ditempatkan mereka di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ditambah lagi kecintaan Allah SWT kepada mereka, yaitu orang-orang yang berbuat adil. Baik, ini golongan yang kedua yang mereka dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.